Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemerhati pengajian online yang terhormat, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Hadis nomor 2, Riyadhus Shalihin, Babul Ikhlas wa Ihdarin Niyat, halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarju akan menyerang jaisun, sebuah pasukan, al-Ka'bah, terhadap Ka'bah. Idza kanu, apabila mereka berada bibayda minal ardi, di tanah lapangan yang luas, yuhsapu, ia akan ditenggelamkan, akan diamblaskan, ya, karena ini tanah tapi amblas, artinya konsentrasi tanahnya menjadi mencair, tidak padat. Bi awwalihim, pasukan yang paling di depan, wa akhirihim, dan pasukan mereka yang ada di belakang. Dari pasukan yang awal sampai yang akhir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, kaifa yukhsabu, bagaimana ditenggelamkan bi awwalihim, pasukan yang paling di depan di antara mereka, wa akhirihim, dan pasukan yang ada di belakang di antara mereka, wa fihim, pada di antara mereka, aswaquhum, ada pasar-pasar mereka. Ada yang mengartikan pasar, ada yang mengartikan orang-orang yang memang berada di pasar, yaitu pedagang. Waman, dan ada orang laisa, yang tidak termasuk minhum, dari mereka. Jadi ada pasukan menyerang Ka'bah, semua ditenggelamkan, menjadi korban. Tetapi ada orang-orang yang memang tidak termasuk pasukan tersebut, ikut tenggelam, ikut diamblaskan di tanah itu. Sebagiannya adalah para orang-orang yang bekerja di pasar atau para pedagang, atau juga dikatakan ada di antara tanah yang ditenggelamkan itu pasar-pasar. Bahkan waman laisa minhum, ada orang yang tidak termasuk dari pasukan itu tapi ikut ditenggelamkan. Qala, Rasulullah menjawab, yukhsapu, akan ditenggelamkan, akan diamblaskan, bi awwalihim, pasukan yang paling di depan di antara mereka, wa akhirihim, sampai juga orang-orang pasukan yang ada di belakangnya. Summa yub'asuna, selanjutnya mereka semua akan dibangkitkan, ala niyatihim, tergantung niat mereka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada hadis ini lafzul Bukhari adalah hadis lafaz Bukhari.
Hadis ini dalam kitab Bukhari aslinya adalah hadis nomor 2118. Hadis nomor 2118 juga dapat dilihat dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani juz 4 halaman 338. Para pemerhati sekalian, Muhammad Alan As-Sadiqi As-Syafi'i, beliau memberi penjelasan tentang hadis ini. Annal azaba yaqa'u bil huduri ajalihim. Jadi ini kan sebetulnya yang punya dosa atau orang yang membuat dolimnya itu pasukan yang tadi. Tetapi orang-orang yang tidak termasuk pasukan itu ikut ditenggelamkan oleh Allah. Kata Muhammad Musannif fi kitab Dalalil Falihin bahwa bi annal azaba yaqa'u bil huduri ajalihim. Jadi kadang-kadang adab turun atau bencana turun disertai memang ajalnya habis sehingga orang-orang meninggal. Jadi meninggalnya seseorang ya atau meninggalnya orang-orang yang ditenggelamkan itu yang pertama karena memang ajal. Tapi summa yub'atsula adalah lihatihim. Betul. Tapi nanti di akhirat akan dibangkitkan tergantung niat masing-masing. Karena orang-orang yang tidak sengaja ada di lingkungan itu tertimpa bencana yang terjadi, tidak maksud ikut dengan pasukan yang tadi akan menyerang, maka mereka tetap saja tidak akan mendapat dosa. Artinya karena niat mereka baik. Orang yang tadinya aswakihim kerja di pasar atau orang-orang yang kebetulan ada di tempat itu ikut kena bencana, maka orang itu tidak termasuk orang yang berdosa. Beda dengan pasukan yang sengaja akan menyerang. Para ulama yang menafsirkan hadis ini memberikan penjelasan diantaranya bahwa kita memang harus menghindari lingkungan-lingkungan yang kurang baik, orang-orang yang berbuat dosa. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita harus menghindari lingkungan yang memang perbuatannya, perilakunya berdosa. Kita kan kadang-kadang kalau mencari rumah, mau pindah tempat, yang kita perhitungkan kan biasanya bagaimana lingkungan airnya, bagaimana udaranya masih segar, bagaimana pohon-pohonnya masih hijau dan terusnya. Itu tidak salah gitu. Tapi apabila kita mau menempati suatu tempat, mau pindah rumah, mau pindah tempat, di samping menyerupai bagaimana airnya apakah memadai untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana lingkungannya apakah masih bersih, yang lebih penting dari itu adalah kita melihat lingkungan sekitar, apakah masyarakatnya orang-orang yang baik, yang berbuat baik, banyak berbuat kebaikan, ibadah, menghadiri majelis taklim, kajian ilmu, menghadiri berjamaah di masjid kalau ketika dalam situasi aman, tidak seperti sekarang. Itu perlu dipertimbangkan. Karena memang salah satu pesan dari hadis ini adalah bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya menghindari lingkungan yang kurang baik. Orang-orang yang tidak mau beribadah, orang-orang yang tidak mau berbuat kebaikan semaksimal mungkin. Ya. Selanjutnya, itu senada dengan firman Allah surat Al-Anfal ayat
25 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, dan takutlah kamu sekalian, fitnatan, terhadap ujian. Dalam Ibnu Katsir disebutkan fitnatan itu ikhtibaron wa mihnatan. Jadi takutlah kamu fitnatan, terhadap ujian, atau mihnatan, bencana. La tusibanna, yang fitnah itu tidak akan menimpa alladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, minkum, di antara kamu sekalian, khosoh saja. Alladzina zalamu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan al-ma'asi, orang-orang yang berbuat dosa. Jadi ketika Allah memberikan ujian, memberikan bencana karena adanya dosa, nah bencana itu tidak akan hanya menimpa orang-orang yang berdosa saja, tapi orang-orang baik di sekelilingnya pun akan ikut menjadi korban dari bencana itu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah oleh kamu sekalian, annallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqab, sangat pedih siksanya. Nah, jadi ini adalah poinnya seperti tadi, bahwa bagaimana kita semua berusaha ya, mencari lingkungan yang baik. Bukan hanya saja lingkungan dari segi kesehatan, dari segi ahli lingkungan, tetapi lingkungan dalam konteks masyarakat secara umum. Bagaimana caranya kita banyak bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena ternyata kebaikan akan memancarkan aura kebaikan juga. Akan mendatangkan rahmat Allah, akan mendatangkan keberkahan Allah. Jadi semakin sering kita bergaul bersama-sama dengan orang baik, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam konteks hadis ini ya. Walaupun tentu orang yang tidak baik tidak akan hilang di muka bumi. Dan itu adalah kita ambil sisi positifnya. Kalau memang ada orang-orang yang belum baik, ya kita harus menjadikan orang-orang yang belum baik itu adalah sebagai ranah ibadah, yaitu untuk didakwahi oleh kita, untuk kita tawasi, saling mewasiati, saling mengingatkan. Dalam bahasan konteks hadis ini, utamanya dalam bab ikhlas ini yang digarisbawahi, yaitu summa yub'asuna ala niyatihim. Jadi kalau ada orang ya, ikut ditenggelamkan padahal dia tidak termasuk pasukan yang ingin menyerang, ada orang yang hadir di tempat itu padahal dia ya tidak termasuk orang-orang yang tadi ingin menyerang, maka tetap karena niatnya baik, tetap dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan yang kedua dari hadis ini, bahwa bagaimana caranya kita selalu memiliki niat yang baik dimanapun kita berada. Jadi niat baik itu tidak mesti di masjid saja, niat baik itu tidak mesti di madrasah saja, niat baik itu tidak mesti di majlis taklim saja. Walaupun kita sedang di kebun, ya, di sawah, kita sedang di pasar, sedang di mall, sedang di kendaraan, tetap kita itu harus memiliki niat yang baik. Sebab summa yub'asuna ala niyatihim, sebab nanti di akhir dibangkitkan tergantung niat orang tersebut. Ya. Itulah kiranya hubungannya hadis ini dengan bab yang dibahas oleh musannif Imam Nawawi rahimahullah. Selanjutnya, para pemerhati sekalian, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha
Hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hijrata ba'da fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah fathi, yaitu futuh Mekah, penaklukan Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza sumfiltum, apabila kamu sekalian dipinta untuk diberangkatkan ke tempat jihad, fangfiru, maka berangkatlah kamu sekalian. Wa an Aisyah, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la hijrata, tidak ada hijrah lagi ba'dal fathi, setelah Fathul Makkah. Walakin jihadun wa niyatun, tetapi hanya jihad dan niat. Wa idza sunfirtum, apabila kamu sekalian dipinta untuk pergi jihad, fangfiru, maka pergilah kamu sekalian ke tempat jihad. Muttafaqun alaih. Para pemerhati sekalian, la hijrata ba'dal fathi. Jadi disebutkan di dalam kitab Dalilul Falihin, dikatakan oleh musannif Muhammad Alan As-Sadiqi As-Syafi'i, pertama, wakana fi Ramadan sanah samanin minal hijrah. Jadi Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah membawa pasukan, membawa sahabat ke Mekah. Ternyata orang Quraisy, karena memang sahabat Rasul sudah banyak, puluhan ribu, mereka tidak berani konfrontatif, melawan, dan membiarkan umat Islam masuk Mekah dengan damai. Bahkan diceritakan pasukan itu masuk ke Masjidil Haram, ya, melalui sebuah pintu. Maka orang yang pernah haji atau umrah atau ziarah, ada nama pintu di Haram, namanya Babul Fathah, Babul Fathah, atau Patah Gate, pintu Patah. Karena pintu itu adalah pintu di mana Rasulullah ketika Fathu Makkah dan sahabat masuk ke sana, dan mereka melakukan tawaf dan yang lainnya di sana, ya, sambil menurunkan berhala-berhala yang ada di Baitullah. Nah, yang pertama, menurut Muhammad bin Alan As-Sadiqi As-Syafi'i, bahwa kejadian Fathu itu tahun 8 Hijriah. Selanjutnya beliau mengutip perkataan Khattabi. Qala al-Khattabi, kanat al-hijrah ala ma'nayain. Hijrah itu memiliki dua makna. Ahduma annahum idza aslamu wa aqamu baina qaumihim adau wa umiru bil hijrah liyaslama lahum dinuhum wa yajulu anhumul adza. Arti hijrah pertama itu, apabila ada orang-orang masuk Islam, ya, dan mereka tinggal di lingkungan Islam ketika di Mekah dan biasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diharuskan dalam Islam, maka mereka disuruh untuk hijrah atau meninggalkan tempat sekiranya tempat itu tidak nyaman untuk keselamatan agama. Jangan sampai mereka yang tadi sudah Islam murtad lagi. Nah, sekaligus menghindari adanya perbuatan yang menyakitkan atau yang dapat membahayakan kepada umat Islam tersebut. Jadi pengertian hijrah pertama adalah
meninggalkan tempat untuk keselamatan agama dan keselamatan diri, dalam arti dari berbagai bahaya. Wal akhar al hijrah min Makkah ilal Madinah, lianna ahlal ladina bil Madinah kanu qalilina dha'ifina. Arti hijrah yang kedua adalah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah untuk membantu saudara-saudaranya yang di Madinah yang masih sedikit dan lemah. Nah, hijrah dalam konteks hadis ini adalah hijrah yang kedua, yaitu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Jadi arti hadis ini bahwa wa ma'nahu la hijrata min Makkah li anna syarat darul islamin. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu diikuti oleh sahabat-sahabat. Sahabat yang ikut hijrah disebut sahabat muhajirin, dan sahabat-sahabat yang ada di Madinah menyambut Rasulullah disebut sahabat ansor. Nah, sahabat muhajirin ketika mereka ikut hijrah mendapat pahala yang besar, karena memang mengikuti perintah Allah dan Rasul. Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ikut ke Madinah, maka mendapat pahala yang besar. Ketika sudah Fathu Makkah, maka itu tidak berlaku lagi, tidak ada lagi, karena memang Mekah yang tadinya Darul Kufri, tempat orang kafir, berubah menjadi Darul Islam, tempat orang-orang Islam, muslimin muslimat. Sehingga pahala yang didapat orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak didapat lagi setelah itu. Wala hijrata min Makkah li anna syarat Darul Salam, Darul Islam. Mekah jadi tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah, sebab Mekahnya pun sudah menjadi Darul Islam. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, karena memang situasi Mekah masih banyak orang-orang kufur. Selanjutnya, lanjutan hadisnya, walakin jihadun wa niyatun, tetapi masih ada yaitu jihad dan niat yang baik. Dikatakan bahwa walaupun jihad dari Mekah, dari hijrah dari Mekah ke Madinah tidak lagi, tapi ada jihad. Artinya jihad masih berjalan. Ya, dalam arti memang ikut merangi kafir, atau jihad yang lain seperti berbuat kebaikan. Al-jihad baqiyatun madad dahri. Wa qala al-musannif Muhammad Alam, tahsilul khair bisa babil hijrah in qata bil fati, walakin hasaluhu bil jihadi wan niyat. Tetapi jihad dan niat bisa berlaku, ya, dengan cara berbuat kebaikan, dengan cara memiliki niat yang baik. Jadi niat baik itu masih berlaku, jihad benar berlaku. Jihad dalam arti berbuat kebaikan, mengkaji ilmu, itu jihad, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, jihadnya golongan perempuan adalah haji dan umroh, masih berjalan. Kalau tidak COVID-19 kan yang umroh terus banyak, itu jihad, ya. Nah, termasuk tolak ilmi. Ketika kita mencari ilmu, menambah ilmu, berangkat ke majelis ilmu, jihad juga, ya. Termasuk memiliki niat yang baik. Nah, inilah kaitannya, korelasinya hadis ini dengan bahasan bab ikhlas ini. Jadi artinya niat yang baik bisa dilakukan sekarang, walaupun hijrahnya tidak ada, niat yang baik bisa dilakukan. Niat baik untuk berbuat baik,
untuk beribadah, untuk melakukan kesolehan, ya, bahwa kesolehan individu, baik kesolehan individu maupun kesolehan sosial, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Apalagi sekarang dalam situasi COVID-19, banyak yang dapat kita lakukan. Setidaknya tinggal di rumah pun adalah berbuat kebaikan untuk menghindari berbagai hal yang dapat membahayakan bagi semuanya. Itulah kira-kira. Jadi hijrah yang dari Mekah ke Madinah memang sudah selesai, tidak ada lagi. Tetapi sebetulnya amalan lain masih ada, walakin jihadun wa niyatun, tapi masih ada jihad dan niat. Disebutkan dalam tafsiran Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, walakin jihadun wa niyatun ma'nahu ana tahsilal khair bisababil hijrati qadin qata'a bibati makkata walakin hasalu bil jihadi wa niyat as-salihah. Wabil hadis ini menunjukkan ala niyatil khair mutlaqan wa ana yusabu 'alaiha. Jadi ketika berbuat kebaikan mutlak harus dibarengi disertai dengan niat yang baik. Dan ketika sudah berbuat niat maka yusabu 'alaiha, dia akan mendapat pahala. Para pemerhati sekalian, mudah-mudahan kita semua mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya, wa an Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kujatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarakukum bil ajri. Rawahu Muslim. Wa an Abi Abdullah ibni Jabir, hadis dari Abdullah bin Jabir ibni Abdullah Al-Ansari, putranya Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Qala, Abdullah bin Jabir berkata, kunna, kita semua ma'an Nabi, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghazatin, dalam suatu peperangan. Faqala, beliau bersabda, inna bil madinati, sesungguhnya di Madinah, la rijalan, sungguh ada orang-orang, masirtum, tidaklah engkau berjalan, tidaklah engkau pergi masyiratan, ke suatu perjalanan, wala qata'tum, tidaklah kau menapaki wadian, lembah, illa kanu, kecuali mereka semua ma'akum, bersama kalian, habasahumul maradu, menahan kepada mereka al-maradu, udur atau sakit. Wabiwayatin illa syarikukum, illa syarakukum, illa syarakukum bil ajri, kecuali mereka berserta kalian bil ajri, dalam pahalanya. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini, ketika Rasulullah berangkat perang, dalam hadis yang lain dikatakan yang perangnya perang Tabuk, ya, berangkat ke tempat perang, ada orang-orang lain yang ketinggalan di Madinah, artinya tidak bisa ikut ke tempat perang. Tapi Rasulullah berkata, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan ila kanu ma'akum habasahumul marad, tidaklah kau pergi ke tempat perjalanan atau tidaklah kau menapaki lembah kecuali mereka selalu menyertai kamu sekalian, karena mereka tertahan oleh udur. Mereka di Madinah tidak ikut perang, tapi pahalanya dapat. Apa sebabnya? Illa syarakukum bil ajri, kecuali mereka menyertai kamu bil ajri, sama-sama mendapat pahala.
pahala seperti kamu sekalian. Padahal tidak ikut. Ya. Nah, jadi dalam syarah Imam Muslim dikatakan, ya, fi hadal hadisi fadilatun niat bil khair. Hadis ini kuncinya adalah fadilatun niat bil khair, keutamaan niat dalam berbuat baik. Wa anna man nawal ghazwa wa ghayruhu min ta'at, orang yang ingin ikut perang atau berbuat kebaikan, berbuat ibadah, apapun ibadahnya, fa'aradallahu udrun, lalu datanglah udur, mana'ahu, yang dapat menghalangi ia berbuat kebaikan, hasolallahu shawabu niyatihi, maka hasillah pahalanya. Nah, ini mudah-mudahan situasi kita COVID-19, tinggal di rumah, padahal kita sehari-hari berangkat ke masjid, padahal biasanya sehari-hari kita berangkat ke tempat pengajian, ke tempat majelis ilmu, ke tempat ibadah yang lainnya. Kenapa kita tidak berangkat ke masjid? Kenapa kita tidak berangkat ke tempat pengajian? Kenapa kita tidak berangkat ke tempat kajian ilmu? Oh, karena udzur COVID-19. Mudah-mudahan walaupun di rumah pahalanya dapat. Begitu. Hasalallahu shawabu niyati, dia dapat pahala dari niatnya. Wa annahu kullama aksara min at-ta'assub, apalagi disertai perasaan menyesal yang besar. Saya menyesal tidak bisa berangkat ngaji karena situasi sekarang. Saya menyesal tidak bisa berangkat ke masjid karena situasi sekarang. Penuh penyesalan. Semakin besar penyesalannya, semakin besar pahalanya. Nah, mudah-mudahan kita dalam situasi sekarang, ya, termasuk dalam hadis ini. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa hadis ini menunjukkan fadilatun niat bil khair, keutamaan kita memiliki niat dalam berbuat kebaikan. Bahkan kalaupun kita, ya, memiliki niat yang baik untuk selalu ikut dalam kebaikan, ternyata tidak bisa karena ada udzur, maka dia mendapat pahala yang sama dengan ketika dia mengikuti pengajian secara langsung atau mengikuti perbuatan kebaikan secara langsung. Jadi illa syarikukum fil ajri, kecuali mereka bersama-sama kamu fil ajri dalam mendapat pahala. Rawahu hadis riwayat Muslim dan Imam Muslim. Para pemerhati sekalian, selanjutnya Warwal Bukhari meriwayatkan an Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu an. Oleh sahabat Anas berkata, roja'na, kita semua pulang min ghazwa Tabuk, dari perang Tabuk, ma'an Nabi, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah bersabda, inna aqwaman, sesungguhnya kaum-kaum khalfana di belakang kita bil Madinah, jadi Madinah. Masalakna, tidaklah kami menapaki Syikban, dataran tinggi, wala wadian, lembah, illa wahum, kecuali mereka semua ma'ana beserta kita.
habasahumul udru, ya, menahan atas mereka al udru udur, sama ya. Jadi hanya beda lafaz saja. Jadi hadis riwayat Muslim hadis riwayat Muslim tadi bunyinya inna bil madinah la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu. Kalau riwayat Bukhari matanya berbunyi inna aqwaman khalfana bil madinati masalakna syikban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul quddu. Para pemerhati sekalian, jadi isinya sama seperti penjelasan dari Imam Nawawi dalam Syarah Muslim halaman 1222 yang tadi ya. Wa fi hadzal hadisu fadilatun niyat bil khair wa anna man nawa al-ghujwa waruhu min at-ta'at fa'aradu lahu udrun mana'ahu wa salahu sawabun niyatihi wa annahu kullama aksara min at-ta'assub ala fawati dzalika wa tamanna kaunihi ma'al wizati wa nahwihim kasuro sawabu. Jadi hadis yang ketiga ini, hadis yang keempat ini dikuatkan oleh lafaz Bukhari, dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim halaman 1222 adalah menunjukkan keutamaannya dalam berbuat baik. Berbuat baik walaupun dia tidak bisa melakukannya karena udzur, maka dia tetap akan mendapat pahala. Bahkan semakin dia sedih, menyesal, tidak bisa berbuat baik, tetap karena udzur, penyesalan semakin besar pula pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para pemerhati sekalian, wa an Abi Yazid Ma'nibni Yazid ibnil Akhnasi radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Yazid Ma'nibni Yazid ibnil Akhnas radhiyallahu anhu. Bahwa Ma'nin wa abuhu dan bapaknya Yazid wa jadduhu dan kakeknya Akhnas sahabiyuna, semuanya golongan sahabat. Qala, berkata Abu Yazid, karena abi, bapakku menjadi Yazidu, yaitu Yazid, akhraja mengeluarkan bapakku itu dana niro, dinar-dinar. Ya tasaddaku, ia bersedekah biha dengan dana niro, dinar-dinar. Wa wallaha, ia menyimpan dinar itu inda rajulin, di sisi seseorang, fil masjid, di masjid. Jadi ini ada Ma'nun, ada Yazid, ada Akhnas. Ma'nun anaknya, Yazid bapaknya, Akhnas kakeknya. Yazid bapaknya ini memiliki uang dinar-dinar dan ia ingin bersedekah, maka dibawalah dinar itu ke masjid dan ia simpan dinar-dinar itu di sisi seseorang, bil masjid, di masjid. Fajitu, aku datang, kata Ma'nun anaknya, fa akhadtuha, aku mengambil dinar itu. Fa'ataituha, aku datang kepada bapak itu Yazid, biha membawa dinar.
Jadi Yazid punya anak namanya Ma'nun, ya, dan kakeknya Ma'nun Akhnas. Yazid ini punya uang dinar dan dia menginfakkan dinar itu kepada seseorang yang ada di masjid. Tetapi belum juga orang itu mengambil, diambil oleh anaknya. Dinar itu diambil dan diadukanlah kepada Rasul nanti ya di depan. Nah, dibawa dulu dinar oleh anaknya yang dari masjid itu ke hadapan bapaknya. Faqala, bapaknya itu Yazid berkata, wallahi demi Allah, ma iyyaka aradtu, tidak kepadamu aku menginginkan. Itu dinar bukan untukmu. Sudah aku maksudkan kepada orang yang di masjid tadi. Kenapa aku ambil? Fa khasamtuhu, maka aku adukan, kata Ma'nun, tentang bapakku itu ila Rasulillah, kepada Rasulullah SAW. Faqala, Rasulullah berkata, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'nun. Ketika diadukan kepada Rasul, Rasul menjawabnya, kamu dapat pahala sesuai yang kau niatkan, dan kamu Ma'nun mendapat pahala yang kau ambil. Jadi sekali lagi ada 3 orang. Anaknya Ma'nun, punya bapak Yazid, punya kakek Akhnas. Nah, ini Yazid itu punya uang, ya, dinar, dan dia membawanya untuk disodakohkan dan disedekahkan kepada orang yang ada di masjid, ya. Tetapi oleh anaknya Ma'nun, uang sedekah itu diambil dan dibawa ke hadapan bapaknya Yazid. Kata bapaknya, kenapa engkau mengambil sedekah itu? Padahal aku tidak bermaksud memberimu. Kan sudah aku maksudkan kepada orang yang tadi di masjid. Persoalan ini, ya, diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jawabannya, laka mana waita ya Yazid, engkau mendapatkan pahala yang engkau niatkan. Walaka ma akhadta ya Ma'nun, dan engkau mendapat pahala yang engkau ambil. Jadi dari hadis ini, ya, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, juz 3 halaman 291. Hadis Bukhari-nya nomor 1422. Pertama, fastadalla bihi ala jawaji daf'i shadaqah ila kulli aslin wa far'in. Hadis ini menunjukkan boleh saja anak sedekah kepada bapak ataupun bapak sedekah kepada anak. Yang kedua, boleh tahakum. Jadi tahakum itu mengadukan dengan secara proporsional dan profesional. Mengadukan ayah kepada anak-anak lain tentang sesuatu persoalan, ya. Kalau dilakukan secara proporsional dan profesional, ya, kejadian itu boleh dengan catatan, ya, dengan baik dan tidak termasuk hukukul walidain, ya. Yang ketiga, sedekah bisa diwakilkan kepada orang lain, terutama sedekah sunat. Contoh nitipnya, ini saya nitip sedekah untuk masjid, dianya tidak berangkat, boleh itu. Nah, bahkan itu termasuk sedekah sir, sedekah yang tersembunyi. Jadi antara sedekah sunat, keabdolannya adalah sedekah sunat itu tidak diketahui orang,
Jadi secara tersembunyi. Ya, sedekah yang tersembunyi dalam sedekah sunat lebih afdol. Jadi yang ketiga boleh gitu. Kita menitipkan sedekah kepada orang lain, mewakilkan. Maka itu termasuk dalam rangka menyembunyikan sedekah kita supaya tidak ada hama dari sedekah kita, yaitu manna wal adha. Sedekah itu hamanya manun wa adha. Kalau bahasa Sundana manun itu dong dolek ya. Kalau aku yang tidak sedekah, wah kamu tidak akan hidup. Kalau kamu tidak disedekahi saya, kamu tidak akan hidup. Itu kata-kata manun. Itu akan membatalkan pahala sedekah. Wal adha atau menyakiti. Kita tidak berbuat sedekah tapi dengan menyakiti orang tersebut. Silakan ambil, ini sedekah saya, sambil dilempar, sambil ya, dengan kata-kata yang menyakitkan, itu nggak ada, itu namanya ada, dan itu akan membatalkan pahala sedekah. Itulah kiranya hadis yang nomor 5 ya. Nah, itu diantaranya tentang hadis-hadis yang kita bahas pada kali ini. Semoga dengan pembahasan hadis ini pada situasi ibadah saum semakin besar pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua musyahidin wa mustami'in, para pemerhati pengajian online ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.